Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu bih wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ikhwati wal ikhwal mustami'in, para pendengar Radio FM yang dimuliakan Allah SWT, hadirin yang hadir di majelis yang penuh berkah ini. Pada kesempatan yang lampau kita telah berbicara tentang kitab Kasyfus Syubhat. Kita berbicara tentang adanya musuh-musuh yang akan senantiasa menjadi penghalang dalam dakwah tauhid. Dan itu adalah merupakan konsekuensi dari berdakwah, mengajak orang kepada kebenaran. Sebagaimana Syekh Muhammad menyebutkan bahwasanya musuh-musuh tersebut adalah ahlu fasaha wa ilm, orang-orang yang memiliki kefasihan dalam berbicara, bertutur kata, berorasi. Mereka memiliki background ilmu. Tentunya ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu selain daripada kitab dan sunnah Rasulullah. Mereka memiliki hujjah-hujjah yang mereka pelajari daripada nenek moyang mereka. Ilmu mantiq, ilmu kalam, dan hujjah-hujjah lainnya. Maka beliau rahimahullahu ta'ala menyarankan, hendaklah kita belajar agama Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan belajar tersebut kita akan memiliki senjata untuk membantah syubhat mereka. Dan senjata tersebut ada di antara kaum muslimin, yakni kitabullah dan sunnatu Rasulullah, yang akan dapat menghabisi, melenyapkan semua hujjah-hujjah mereka. Dan syaitan sebagai pemimpin mereka akan senantiasa berupaya untuk menghalangi orang daripada jalan yang benar. Sebagaimana Allah ungkapkan, la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Syaitan bersumpah bahwasanya dia akan menghalangi mereka. Di mana syaitan berkata, la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Aku akan duduk menghalangi mereka dari jalan yang lurus. Ini sumpah iblis dan para pengikutnya, bala tentaranya. Dan Syekh rahimahullah ta'ala menjanjikan kepada setiap ahlul tauhid al-muwahhid yang dia mampu menggunakan senjata, yang memiliki senjata dan mampu menggunakannya, niscaya dia akan dapat mengalahkan orang-orang ahlul batil. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya barang siapa yang mampu untuk mengetahui hujjah-hujjah yang Allah sebutkan dalam kitabnya, penjelasan yang terdapat dalam kitabnya, yang terdapat dalam sunnah Rasulnya, beliau mengatakan, fala takhaf wala tahzan. Jangan kau takut, jangan kau merasa sedih. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu sangatlah lemah sekali. Makanya beliau katakan, seorang awam, orang awam dari kalangan kaum muslimin dapat mengalahkan 1000 orang daripada ulama-ulama musyrikin. Maksudnya dengan fitrahnya. Orang awam dengan fitrahnya yang bersih, yang tidak terkotori dengan berbagai macam bentuk kotoran-kotoran, khurafat, za'balat, syirkiyat,
Dengan fitrahnya dia akan dapat mengerti kebenaran. Lebih baik dia sendiri daripada 1000 orang-orang musyrikin yang telah terkontaminasi fitrahnya, terkotori jiwanya dengan berbagai macam bentuk, yakni hujjah-hujjah yang batil. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa inna jundana lahumul ghalibun." Sesungguhnya bala tentara kami, yakni hamba-hamba Allah ahlu tauhid, mereka yang pasti menang. Berkata Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala menunjukkan betapa yakinnya beliau dengan agama Islam. Fajundullahi humul ghalibuna bil hujjati wal lisan kama hum al ghalibuna bis sayfi was sinan. Bala tentara Allah, yakni hamba-hamba Allah ahlu tauhid, mereka akan senantiasa menang dengan hujjah. Dengan hujjah yang mereka gunakan dengan lisan mereka, dengan ilmu. Dengan ilmu mereka dapat membantah syubhat ahlul batil. Berbagai kebatilan akan mereka bantah dengan ilmu. Kama hum al-ghalibuna bis-sayfi was-sinan, sebagaimana mereka akan menang jika berhadapan dengan orang-orang musyrikin, dengan hizbus syaitan, tentara-tentara syaitan, mereka lah pemenangnya. Berkata beliau, kama humul ghalibuna bis-sayfi was-sinan, sebagaimana mereka juga sebagai pemenang jika berhadapan dengan orang-orang musyrikin dengan pedang-pedang mereka dan dengan tombak-tombak mereka. Sepanjang zaman ahlu tauhid, mereka lah al-ghalibun. Mereka lah pemenangnya. Lihatlah peperangan antara Rasulullah SAW dengan orang-orang musyrikin. Mereka lah pemenangnya. Dan lihat generasi setelah Rasulullah SAW. Mereka lah pemenangnya dalam segala macam kancah perangan. Dengan tauhid mereka. Mereka Allah SWT menangkan. Dengan kekuasaan yang mereka pegang. Adapun ketika ada kekhilafan, ada ketergelinciran, ada kemaksiatan dalam kaum muslimin, ketika itu baru mereka terkalahkan. Bagaimana dalam peristiwa perang Uhud, di sana ada Rasulullah, di sana ada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ada Umar dan lain-lainnya, namun mereka kalah karena ada kemaksiatan, yakni kemaksiatan yang diperbuat oleh pasukan pemanah. Kalaulah mereka benar-benar beriman dan tidak bermaksiat kepada Allah SWT, patuh kepada Rasulullah, pasti mereka akan menang sepanjang zaman. Banyak sekali nas dalam Al-Quran Al-Karim yang menjelaskan tentang kemenangan akan berpihak kepada orang-orang beriman. Allah mengatakan, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalianlah orang-orang yang tertinggi yang dikatakan beriman. Banyak sekali ayat-ayat menjanjikan kepada mereka, yakni Allah SWT berikan bagi mereka kemenangan. Namun kalaulah mereka meninggalkan ketaatan kepada Allah, bermaksiat kepada Rasulullah, ketika itu mereka akan kalah. Kemudian beliau melanjutkan, wa innamal khawfu 'alal muwahhid alladhi yasluqut tariq wa laysa ma'ahu silah. Yang dikhawatirkan adalah seorang ahli tauhid yang tidak belajar. Tidak berguna baginya kitabullah, tidak berguna baginya sunnah Rasulullah karena tidak dia belajar isinya. Sehingga datang kepadanya orang musyrik. Datang kepadanya ahlu bid'ah, memberikan syubhat, tidak dapat dia bantah, tidak dapat dia jawab. Karena dia tidak memiliki senjata. Atau dia memiliki senjata tapi tidak bagus menggunakannya, tidak pandai menggunakannya. Al-Quran, kitabullah, sunnah Rasulullah adalah senjata bagi orang-orang beriman untuk menepis semua syubhat. Kalaulah yakni mereka pandai menggunakannya. Makanya dibutuhkan kaum muslimin agar mereka benar-benar mencurahkan waktu mereka untuk belajar ilmu agama ini. Lebih khusus lagi belajar tauhid. Ikhwani rahimanillahu wa iyyakum ajma'in. Kita akan lanjutkan tentang syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh ahlul batil dan bantahan-bantahan yang akan dibantah oleh Syekh Muhammad rahimahullahu ta'ala, yang menunjukkan syubhat mereka semuanya dahidatun, akan dapat lenyap, akan dapat dibantah. Berkata Syekh Muhammad rahimahullahu ta'ala, wa ana adhkuru laka asya'a mimma dzakarallahu fi kitabih jawaban li kalamin ihtajja bihi al-musyrikuna fi zamanina alaina. Beliau berkata, maka aku akan sebutkan bagimu perkara-perkara yang Allah sebutkan dalam kitabnya sebagai jawaban, bantahan terhadap perkataan yang dijadikan hujjah oleh orang-orang musyrikin di zaman kita ini, di mana mereka menghujat kita. Fanaqulu, maka kita menjawab,
Jawabu ahli batili min tariqaini mujmal wa mufassal. Untuk menjawab ahli batil, semua ahli batil, semua kelompok yang menyempal, yang sesat, orang-orang musyrikin, ahli bidah, menjawab mereka dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan jalan mufassal, mujmal. Yang kedua mufassal, yakni menjawab mereka dengan secara global. Yang kedua, menjawab mereka dengan secara rinci. Setiap kasus per kasus dibantah. Yang pertama secara umum saja, yang disebut dengan nama al-mujmal. Assalamualaikum. Beliau melanjutkan, Ammal mujmal fahuwa al-amrul azim wal faidah al-kabirah liman aqalaha. وذلك قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. Beliau berkata, adapun jawaban secara global, dan ini adalah merupakan perkara besar yang memiliki faedah yang besar bagi orang-orang yang memiliki akal yang dapat mencernanya, yakni yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat ke-7, dan dialah Allah yang telah menurunkan kepadamu Alkitab. Di antara isi Alkitab ayatun muhkamat, ayat-ayat yang jelas. Hunna ummul kitab, yang merupakan induk dalam Alkitab, yang menjadi rujukan dalam Alkitab. Wa ukharu mutasyabihat, dan ada ayat-ayat yang mutasyabihat, yakni ayat-ayat yang membutuhkan penafsiran daripada ayat lainnya, yang memiliki beberapa ihtimal, memiliki beberapa makna yang hanya dapat dipahami jika digabungkan dengan ayat-ayat lainnya. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada penyimpangan, kecondongan, فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ, maka mereka akan mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang tidak jelas maknanya secara yakni sharih, tidak jelas maknanya, yang dibutuhkan ayat-ayat untuk menjelaskannya. Maka orang-orang yang dalam hati mereka ada kecondongan, mereka akan berpegang teguh, mereka akan menjadikan landasan hujah mereka dengan ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat yang tidak jelas maknanya, yang dibutuhkan penafsiran daripada ayat-ayat yang muhkamat, yang harus dikembalikan kepada ayat-ayat yang muhkamat yang jelas. Ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wili. Sengaja mereka berpegang teguh dengan ayat-ayat yang mutasyabihat. Sengaja mereka berlandaskan dengan ayat-ayat yang mutasyabihat dalam rangka ibtigha'al fitnah, dalam rangka mencari fitnah, membuat syubhat bagi orang-orang. Wa ibtigha'a ta'wilih, dalam rangka mencari takwil-takwil yang batil yang mereka inginkan, penafsiran yang batil yang mereka inginkan. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidaklah mengetahui takwil tentang perkara-perkara tersebut kecuali Allah saja. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullun min 'indi rabbina. Dan adapun orang-orang yang memiliki ilmu yang dalam, mereka berkata amanna bih, kami beriman dengan seluruh ayat tersebut, semuanya datang daripada Rabb kami. Ikhwani rahimanillahu wa iyyakum ajma'in, kita harus sejenak berhenti tentang penafsiran ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Al-Qur'an di dalamnya terdapat ayat-ayat yang muhkamat, ayat-ayat yang jelas, yang tidak memiliki takwil lagi, yang tidak memiliki makna lain. Jelas sekali ayat-ayatnya tentang tauhid. Contohnya wa'budullah, sembahlah Allah, jelas sekali tanpa butuh penafsiran. Wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan sekutukan dia. Ayat-ayat tentang masalah hudud, az-zaniyatu waz-zani, perempuan yang berzina, laki-laki berzina, fajlidu kullu wahidin minhum 100 jaldah, maka deralah mereka 100 kali. Ini ayat yang jelas sekali, yang tidak memiliki makna lain. Dera-dera. Dan masih banyak ayat-ayat, bahkan kebanyakan Al-Quran adalah ayat-ayat yang muhkamat,
Tapi ada ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang dibutuhkan penjelasan tentang ayat tersebut dari ayat-ayat lainnya yang disebut dengan nama mutasyabihat. Adapun orang-orang yang beriman, mereka akan kembalikan ayat-ayat yang mutasyabihat kepada ayat-ayat yang muhkamat. Mereka akan kembalikan ayat-ayat yang membutuhkan penafsiran, yang memiliki banyak penafsiran kepada ayat-ayat yang muhkamat. Kita berikan contoh. Dengan contoh, yattadihul maqal, akan jelas, penjelasan akan menjadi lebih terang lagi. Ahlus sufi yang mengatakan bahwasanya ketika mereka telah sampai kepada jenjang yang tertinggi, namanya jenjang al-ma'rifat atau jenjang al-yaqin, maka mereka lepas daripada seluruh beban syariat, taklif. Mereka berpegang dengan ayat Al-Quran Al-Karim, yang sebenarnya ayat tersebut dibutuhkan penafsirannya dengan ayat yang lain. Mereka mengatakan Allah Tabaraka Ta'ala menyebutkan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan. Maka mereka berpaham makna yakin di sini adalah keyakinan. Kalau seorang telah mencapai derajat yakin, maka sampai disitulah selesai dia menyembah Tuhan, maka lepas daripadanya beban taklif. Maka tidak ada salat, tidak ada syariat, semua lepas. Ini ayat yang mutasyabihat yang membutuhkan penafsiran penjelasan daripada ayat lainnya. Al-yaqin adalah merupakan kematian. Sebenarnya makna ayat, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu keyakinan. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran Karim, wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, tentang orang-orang yang dicampakkan ke neraka sakar. Kenapa kalian dicampakkan ke neraka sakar? Mereka menjawab, lam naku minal musallin, kami tidak salat. Walam naku nut'imul miskin, kami tidak pernah memberi makan orang miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, kami selalu lalai beserta orang-orang yang lalai tenggelam. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, kami mendustakan hari berbangkit hatta atanal yaqin, sampai datang kepada kami kematian. Banyak sekali ayat-ayat yang mutasyabihat yang seharusnya dikembalikan kepada ayat yang muhkamat. Contohnya orang yang mengatakan Allah menyatu dengan makhluk, dimanapun berada makhluk, di sana ada Allah. Mereka bergantung dengan ayat-ayat yang sifatnya mutasyabihat. Di antaranya Allah mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia beserta kalian dimanapun kalian berada. Ini ayat mutasyabihat, harus dijelaskan dengan ayat-ayat lainnya. Padahal makna wa huwa ma'akum di sini ma'iyah, kebersamaan di sini bukan harus menyatu, karena Allah SWT tidak akan pernah menyatu dengan makhluknya. Dijelaskan oleh ayat-ayat yang muhkamat, dan begitulah seluruh ahlul batil. Mereka akan bergantung dengan ayat-ayat mutasyabihat dalam rangka untuk mengecoh, memberikan syubhat kepada orang-orang beriman tentunya. Adapun orang-orang beriman yang tidak memiliki ilmu, yang tidak memiliki senjata, dia dapat terkecoh dengannya. Jadi selalu mereka senantiasa mencari ayat-ayat yang mutasyabihat. Contohnya ketika mereka mengkhususkan, ketika mereka membuat cara tertentu dalam beribadah kepada Allah SWT, berzikir tertentu dengan cara yang mereka inginkan, yang mereka buat, berzikir secara berjemaah tentunya. Contohnya, mereka akan datangkan sekian banyak ayat maupun hadis yang mendukung pemahaman mereka, tapi sifatnya semuanya mutasyabihat. Tentunya mereka berlandaskan dengan ayat-ayat yang menggunakan wawul jamaah. Alladzina yadhkuruna Allah, mereka adalah orang-orang yang berzikir kepada Allah qiyaman wa qu'udan, dalam keadaan berdiri dan seterusnya. Kata mereka, ini menunjukkan mereka banyak. Ini menunjukkan mereka banyak dan menunjukkan mereka boleh berzikir secara berjamaah. Dan ayat-ayat lain, hadis-hadis yang lain. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah, tidaklah berkumpul satu kaum-kaum di rumah-rumah Allah, mereka membaca kitab Allah, dan seterusnya. Akan mereka selalu cari dalil-dalil yang mutasyabihat. Itu adalah merupakan kebiasaan ahlul batil. Tidak mereka kembalikan kepada ayat-ayat yang muhkamat, yang jelas. Demikian juga hadis-hadis yang jelas, yang muhkam, yang tidak memiliki interpretasi lain. Ibtigha al-fitnah, tujuan mereka tidak lain, tidak bukan karena hanya ingin membuat fitnah. Sebagaimana orang-orang yang punya paham lintas agama, pluralisme, yang mereka mengatakan agama ini semuanya bersumber daripada Ibrahim, maka semuanya adalah merupakan agama yang
benar, dan semuanya jika beribadah dengan sesuai agamanya masing-masing, mereka akan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Ahlul kitab semuanya sama dengan orang-orang beriman. Mereka ambil ayat contohnya dalam Al-Qur'anul Karim, ya ahli kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Mereka putus sampai di situ. Wahai ahli kitab, marilah bersama-sama untuk menuju satu kalimat yang sama antara kami dan kalian. Kata mereka, ini dalil bahwasanya ada persamaan antara ahli kitab dengan orang-orang beriman, orang-orang Islam, dan banyak ayat-ayat lainnya. Ikhwani rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Maka itu tujuan mereka adalah untuk membuat fitnah, ibtigha'a fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Kemudian ikhwani rahimanillah wa iyyakum ajma'in, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Di sini para qurra memiliki dua bacaan. Ada yang mewakafkan sampai di illallah, diberhentikan sampai illallah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Dan tidaklah mengetahui takwilnya kecuali Allah. Maka takwil dalam bahasa Arab, ikhwani rahimanillah wa iyyakum ajma'in, ada yang yakni berkonotasi positif. Dan ini bahasa Al-Qur'anul Karim. Di dalam bahasa Arab, takwil disebutkan memiliki pengertian yakni tafsir, dan tidaklah mengetahui tafsirnya kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Maka tafsiran tentang yakni hakikat perkara-perkara yang merupakan perkara gaib hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya, yang dimasukkan ke dalam ayat-ayat yang mutasyabihat. Contohnya tentang hakikat surga, buah-buahan yang terdapat di dalamnya, warna sungai-sungai yang terdapat di dalamnya, itu hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Maka andai kata ini penafsirannya, ini diinginkan diberhentikan sampai dikatakan di dalam ungkapan Allah, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tentang masalah kiamat kapan, bagaimana terjadi kiamat, ini merupakan perkara-perkara yang hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Adapun jika diteruskan sampai illallah warrasikhuna fil ilmi, dan tidaklah mengetahuinya kecuali Allah dan orang-orang yang dalam ilmunya, maka makna ayat ini adalah hanya Allah dan para ulama yang mengetahui penafsiran daripada ayat-ayat yang mutasyabihat. Orang-orang yang berilmu akan mengembalikan ayat-ayat yang mutasyabihat kepada ayat-ayat yang muhkamat. Maka boleh diberhentikan dalam dua wakaf. Boleh diberhentikan sampai illallah, maka makna di sini, takwil di sini adalah perkara-perkara yang hakikatnya hanya Allah yang mengetahui. Seperti hari kiamat, tentang azab dari neraka, nikmat di surga, alam barzakh dan seterusnya. Ini tidaklah diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Sampai-sampai ulama pun enggak tahu hakikatnya. Hanya mereka ketahui secara yakni berita yang sampai kepada mereka. Tentang anggur di surga, tentang rumah delima di surga, tentang sungai dari madu dan seterusnya. Adapun kalau kita berhentikan sampai ayat illallah warrasikhuna fil ilmi, maka maknanya takwil di sini bahwasanya hanya Allah dan para ulama saja yang mengetahui takwil tentang ayat-ayat yang mutasyabihat. Karena ulama senantiasa mengembalikan ayat-ayat yang mutasyabihat kepada ayat-ayat yang muhkamat. Antum paham? Paham enggak? Baik. Jadi tadi telah kita jelaskan bahwasanya untuk menjawab kebatilan ini ditempuh dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan jalan al-mujmal, menjawab secara global. Yang kedua dengan jalan al-mufassal. Apa itu mujmal? Tadi kita katakan mujmal adalah secara global saja. Kaidah umum untuk menjawab seluruh syubhat secara umum. Untuk setiap zaman, untuk setiap waktu dan tempat, ini jawaban dapat digunakan untuk segalanya. Itu makna mujmal. Adapun al-mufassal, jawaban rinci, yakni setiap syubhat dengan detail dibantah satu persatu. Itu jawaban yang sifatnya adalah al-mufassal. Kita lanjutkan. Berkata Syekh Muhammad rahimahullahu taala. Airconnya ditambah sedikit akhi. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. Dan telah terdapat hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau pernah bersabda, jika kalian melihat orang-orang yang mengikuti perkara-perkara yang syubhat, yang mutasyabihat,
yang membutuhkan yakni dikembalikan kepada perkara-perkara yang jelas, yang mengikuti perkara yang masih syubhat, faulaikal ladzina sammallah, maka mereka adalah orang-orang yang Allah inginkan dalam ayat tersebut, fahdharuhum, maka berhati-hatilah terhadap mereka. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwan al-hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita yakni peringatan agar kita waspada. Beliau mengatakan, "Idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tashabaha min," jikalah kalian melihat orang-orang yang mengikuti perkara-perkara yang syubhat, yang mutasyabihat, yang masih ramang-ramang, yang masih samar-samar, faulaikal ladzina sammallah, maka mereka itulah yang Allah sebutkan dalam ayat tadi. Fahdharuhum, maka berhati-hatilah terhadap mereka. Ahlul bid'ah, semua jenis mereka, semua mereka pakai dalil, ikhwan rahimakumullah. Orang-orang Murji'ah pakai dalil, orang-orang Khawarij pakai dalil, orang-orang Sufi pakai dalil, semuanya pakai dalil. Tapi semua dalilnya adalah yang mutasyabihat, yang harus dikembalikan kepada yang muhkamat. Contohnya orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan Allah tidak akan terlihat di alam akhirat, di surga. Dia berdalil pada Al-Quran, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Tidak dapat dia terliput oleh penglihatan, dan dia akan meliputi semua penglihatan. Ini ayat mutasyabihat, harus dikembalikan kepada ayat lain yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala Sami'un basir, Maha mendengar lagi Maha melihat, dan seterusnya. Ayat-ayat yang banyak sekali yang harus disatukan. Maka ikhwani rahimakumullah taala, Islam tidak akan dapat dipahami secara parsial, tapi Islam dipahami dengan mengumpulkan seluruh dalil-dalil. Karena seluruh Al-Quran tidak akan berbenturan satu sama lainnya. Dan sebab penyimpangan diantaranya adalah karena miskinnya pemahaman terhadap Al-Quranul Karim secara utuh, dan terhadap sunnah Rasulullah SAW secara utuh. Mereka paham secara parsial saja. Mereka ambil sebagian saja, mereka tinggalkan sebagian lainnya. Karena itulah mereka tergelincir. Sebagaimana munculnya paham-paham baiat di zaman sekarang ini. Setiap kelompok punya baiat kepada imamnya. Mereka ambil sebagian hadis-hadis tentang baiat, tapi sesuai dengan pemahaman mereka, penafsiran mereka sendiri. Mereka tidak rujuk kepada pemahaman para ulama, kepada hadis-hadis yang lain. Maka perlu sekali ikhwan rahimanillah wa iyyakum ajma'in kepada kaum muslimin agar mereka belajar agama mereka, mempelajari kitabullah, mempelajari sunnah Rasulullah yang akan mereka jadikan sebagai senjata untuk membantah syubhat ahlul batil. Mithalu dzalik, dimulai oleh Syekh Muhammad. Contohnya, idza qala laka ba'dul musyrikin, kalaulah sebagian orang-orang musyrikin berkata kepada kalian. Maksud beliau di sini musyrikin adalah orang-orang yang tergelincir ke dalam kesyirikan, ya, terjatuh kepada kesyirikan, dan mereka masih mengaku sebagai orang-orang Islam. Jika berkata kepadamu orang-orang musyrikin, bukan orang-orang musyrikin di sini adalah orang yang mengingkari Allah, tidak. Bukan makna musyrikin ini orang-orang yang tidak mengakui adanya Tuhan, tidak. Tapi musyrikin di sini adalah orang-orang yang tergelincir ke dalam perbuatan syirik, dan mereka mengatasnamakan Islam, berbajukan kaum muslimin, bahkan mereka juga salat, haji, dan seterusnya. Mithalu dzalik, contohnya, idza qala laka ba'dul musyrikin, jika berkata kepadamu sebagian orang-orang musyrikin, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Dia sebutkan ayat dalam surat Yunus ayat 62. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah adalah mereka yang tidak pernah merasa takut, tidak pula mereka bersedih. Kemudian berkata Syekh Muhammad, "Au inna syafa'ata haqqun wa anna al-anbiya'a lahum jahun 'inda Allah." Au dzakara kalaman an-nabi sallallahu alaihi wasallam yastadillu bihi ala syai'in min batilih wa anta la tafham ma'na al-kalam alladhi dzakarahu fajawibhu biqaulik. Jika berkata kepadamu orang-orang yang menisbatkan diri mereka kepada Islam padahal mereka adalah orang-orang musyrikin, ketika mereka yakni berhujjah tentang bolehnya mereka meminta syafaat kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala, contohnya, yang mereka boleh yakni bertawassul meminta kepada orang-orang yang telah meninggal yang digolongkan ke dalam orang-orang saleh, mereka berkata, dalil kami ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah adalah orang yang tidak pernah merasa takut, tidak pula mereka bersedih. Ini menunjukkan bahwa memang ada wali-wali Allah SWT.
Lantas mereka akan mengatakan, apakah kalian akan mengingkari adanya wali-wali Allah Subhanahu wa taala? Ini syubhat tentunya. Ini orang-orang terkubur adalah merupakan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalian dustakan? Kenapa kalian sesatkan kami? Padahal kami meyakini apa-apa yang terdapat dalam Al-Qur'anul Karim tentang wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ini syubhat. Inna syafa'ata haqqun, atau mereka menyebutkan kami minta syafaat mereka, bukankah syafaat itu perkara yang hak? Wa annal anbiya lahum jah indallah, bukankah tiap nabi itu memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kami minta Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kedudukan mereka. Bahkan boleh jadi disebutkan kata Syekh Muhammad, au dzakara kalaman nabi, dia sebutkan hadis-hadis nabi yang dijadikan sebagai dalil, sebagai hujjah terhadap perbuatan batilnya. Ingat, mereka semua punya hujjah, ikhwan rahimakumullah. Quran mereka jadikan hujjah, hadis mereka jadikan hujjah untuk melegalkan kebatilan mereka. Dan kata beliau, wa anta la tafham ma'na al-kalam alladhi dzakarah. Dan engkau tidak mengerti secara detail apa yang diinginkannya, apa perkataan yang dia maksudkan di sini. Fajawibhu biqaulik, maka jawablah, bantahlah dengan ucapanmu. Innallaha dzakara fi kitabihi أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه وما ذكرته لك من أن الله تعالى ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه وما ذكرت لي أيها المشرك في القرآن أو كلام النبي لا أعرف معناه ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل وهذا جواب سديد ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله فلا تستهن به. Kita artikan, maka jawablah dengan perkataanmu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam kitabnya tentang orang-orang di hati mereka ada kecondongan, kesesatan, yang mana mereka meninggalkan ayat-ayat yang jelas, mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih. Dan apa-apa yang telah kusebutkan kepadamu, wahai manusia, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang musyrikin, bahwasanya orang-orang musyrikin itu disebutkan Allah, mereka mengakui tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'anul Karim sebagaimana diungkap oleh Syekh di awal-awal pembahasan tentang masalah ini, orang-orang musyrikin meyakini Allah Subhanahu wa taala, meyakini Allah sebagai pencipta. Mereka mengatakan Allah jika ditanyakan siapa yang menciptakan langit dan bumi. Wa anna kufruhum bi ta'alluqihim 'al malaika wal anbiya wal auliya. Tetapi kekufuran mereka itu bukan dalam perkara mereka mengingkari Allah sebagai pencipta. Kekufuran mereka yang Allah sebutkan dalam Al-Quran Al-Karim ketika mereka bergantung dengan malaikat-malaikat dan para nabi-nabi serta wali-wali. Padahal mereka mengatakan, haula'i syufa'auna indallah. Mereka mengatakan semua itu adalah merupakan syafaat-syafaat kami yang memberikan kepada kami syafaat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadza amrun muhkamun bayyin. Ini perkara yang jelas sekali. Jawab, apa yang mereka katakan. Kami enggak begitu paham apa yang Anda ucapkan. Tapi kami yakin ayat Al-Qur'anul Karim tidak bertentangan satu sama lainnya. Dan kami yakin kita harus mengembalikan perkara yang mutasyabihat kepada perkara yang muhkam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya orang-orang musyrikin mereka itu mengakui tentang Allah sebagai Rabb, pencipta alam semesta, pemelihara, pengatur, pemberi rezeki. Itu mereka yakini. Tetapi kekafiran mereka itu dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka bergantung dengan para malaikat, dengan para nabi, dengan para wali. Sebagai dasar bahwasanya apa-apa yang mereka jadikan sebagai perantara ini adalah merupakan memberi syafaat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya mereka tidaklah menyembah wali-wali ini, nabi-nabi ini, orang saleh, malaikat, kecuali agar makhluk-makhluk ini menjadi perantara mereka, mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ungkapan Allah terhadap orang-orang musyrikin yang menyembah berhala-berhala tersebut, yang menyembah malaikat, yang menyembah nabi. Mereka berkata, haula'i syufa'auna indallah. Mereka itu adalah merupakan perantara-perantara kami, pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang jelas dalam Al-Qur'anul Karim.
tidak akan mungkin dirubah maknanya. Bahwasanya orang-orang musyrikin mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah kafirkan mereka bukan karena mereka mengingkari tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, tapi karena mereka menjadikan wali-wali, para nabi dan malaikat sebagai perantara mereka yang memberikan syafaat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan apa-apa yang kau sebutkan kepadaku, wahai orang musyrik, tentang Quran, tentang perkataan Nabi, aku tidak paham maknanya. Tapi aku yakin tidak akan mungkin bertentangan antara perkataan Allah Subhanahu wa taala dan antara perkataan Rasulullah SAW dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Sesama Al-Quranul Karim, ayat satu yang lain tidak akan bertentangan. Demikian juga perkataan Nabi SAW tidak akan mungkin bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Dan ini adalah merupakan jawaban yang benar. Tidaklah mengalaminya kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan baginya taufik. Maka jangan disepelekan. Beliau berkata, فَإِنَّهُ كَمَا قَالَ تَعَالَى وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Dan tidaklah memahaminya kecuali orang-orang yang bersabar, dan tidaklah memahaminya kecuali orang-orang yang memiliki keberuntungan yang besar. Ikhwani rahimanillahu wa iyyakum ajma'in. Ini penjabaran secara mufassal, secara mujmal yang diterangkan oleh Syekh Muhammad rahimahullahu ta'ala. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala ketika menjelaskan kandungan daripada perkataan Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala. Ay idza qala laka wahidun min ulama'il musyrikin, jika ada salah seorang daripada ulama-ulama orang-orang musyrik berkata kepadamu, alladzina yata'allaquna bil awliya, yakni orang-orang musyrikin, ulama-ulama musyrikin yang mereka senantiasa bergantung dengan wali-wali, yang meminta pertolongan kepada wali-wali, yang beristighatsah kepada mereka, sebagaimana yang banyak terjadi sekarang ini, yang banyak terjadi di kuburan-kuburan, banyaknya para penyembah-penyembah kubur yang mereka mengatakan berdalil dengan perbuatan mereka bahwasanya orang-orang yang terkubur ini adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah sungguhnya wali-wali Allah adalah orang-orang yang tidak pernah merasa takut ataupun sedih. Kata mereka, ini dalil Al-Quran mengenai perkara adanya wali dalam Islam. Maka mereka adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka adalah orang-orang saleh. Dan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya orang-orang saleh memberikan syafaat. Para rasul memberikan syafaat. Maka jawablah bahwasanya syafaat itu adalah perkara yang hak. Tidak kita ragukan. Tapi sebagaimana disebutkan dalam Al-Quranul Karim bahwasanya syafaat itu memiliki dua syarat baru dia dapat berguna. Yang pertama adalah al-idhnu lisyafi an yashfa'. Yang pertama adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang akan memberikan syafaat. Izin Allah kepada nabi untuk memberikan syafaat. Izin Allah kepada para syuhada untuk memberikan syafaat. Izin Allah kepada anak-anak kecil yang meninggal untuk memberikan syafaat kepada orang tuanya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa an yakuna al-masyfu'u fihi min ahli tauhid. Hendaklah yang akan diberikan syafaat adalah merupakan ahli tauhid. Dan benar bahwasanya wali-wali Allah SWT, mereka tidak perlu khawatir, tidak perlu merasa takut. Tapi harus kau jelaskan dulu kepadaku, siapakah wali-wali Allah menurut versimu? Apakah wali-wali Allah yang kau inginkan adalah yakni satu kelompok manusia tertentu yang memiliki pakaian tertentu, yang pakai serban, yang memiliki pakaian yang khusus? Ataukah wali yang kau sebutkan adalah orang-orang dibangun di atas kuburannya bangunan-bangunan besar, kubah-kubah, dibangun dalam masjid? Apakah itu yang kau inginkan dengan wali? Padahal jika engkau pahami dalam Al-Quranul Karim itu sendiri bahwasanya apa yang kau sebutkan tadi, kunci jawabannya adalah di akhir daripada ayat tersebut. Ketika engkau mengatakan ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah adalah mereka yang tidak pernah merasa takut ataupun bersedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu jawabannya, itu kuncinya. Siapa mereka wali-wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Maka setiap orang-orang mukmin yang bertakwa, maka dia wali Allah Subhanahu wa taala. Maka bukanlah wali itu yakni ciri-ciri khusus yang berlaku pada orang khusus dengan pakaian khusus. Itu disebut wali, ya, punya cara berbicara yang khusus.
yang dicium tangannya jika berjumpa itu wali Allah Subhanahu wa taala, yang dibangun di atas kuburannya kubah itu wali Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Tapi setiap orang-orang beriman dan bertakwa, maka dia sah sebagai wali Allah Subhanahu wa taala dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala sendiri. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang bertakwa. Maka wali-wali Allah Subhanahu wa taala adalah setiap orang mukmin yang bertakwa. Ada yang sempurna kewaliannya dan ada yang di bawah yakni perkara kesempurnaan dan mereka bertingkat-tingkat sesuai dengan imannya. Tetapi setiap orang beriman dan orang bertakwa mereka adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak harus setiap wali-wali Allah Subhanahu wa taala dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan karamah. Walaupun sebagian mereka dimuliakan dengan karamah. Dan tidak harus yang dimuliakan dengan karamah lebih utama daripada orang-orang yang tidak diberikan Allah Subhanahu wa taala karamah. Lihatlah antara karamah Umar radhiyallahu taala dan Abu Bakar. Lebih banyak karamah Umar radhiyallahu taala an. Tapi sepakat ahlu sunnah wal jamaah, Abu Bakar lebih utama daripada Umar radhiyallahu taala an. Bahkan banyak wali-wali yang tidak kita kenal. Hanya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Orang-orang yang direcehkan, orang-orang yang tidak disebut dalam majlis-majlis, orang yang tidak dicari kalau anda kata dia absen. Orang-orang yang ditolak di pintu-pintu jika dia datang bertamu. Sebagaimana kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Muslim, "Rubba ash'atha aghbara madfu'un bil abwab law aqsama 'ala Allahil abarra." Berapa banyak orang-orang yang dia itu pakaiannya kusut masai, rambutnya kusut masai. Jika dia masuk mengetuk pintu dia akan ditolak, tapi jika dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kabulkan sumpahnya. Ini wali Allah Subhanahu wa taala yang tidak dikenal. Bukanlah simbol wali Allah adalah orang yang harus memiliki karamah dan seterusnya. Bahkan boleh jadi ada wali-wali yang tidak diketahui manusia di mana tempatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi engkau harus paham makna wali yang kau sebutkan. Dari mana kau klaim orang yang terkubur di sini sebagai wali Allah Subhanahu wa taala? Padahal semua orang-orang yang bertakwa adalah merupakan wali Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun benar yang terkubur ini adalah wali Allah Subhanahu wa taala, maka tidak layak engkau angkat dia lebih daripada posisinya sebagai manusia. Tidak layak kau angkat dia sebagai Rabb, sebagai Rabb, sebagai Tuhan yang menandingi Allah Subhanahu wa taala. Karena dia adalah hamba juga yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak layak untuk diminta, dipuja, disembelih untuknya, berkurban untuknya, bersumpah atas namanya. Karena dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya hamba selama-lamanya tidak akan menjadi hamba, tidak akan pernah menjadi Tuhan. Ikhwani rahimanillahu wa iyyakum ajma'in. Maka kalaulah mereka keadaan demikian, kenapa kalian bergantung dengannya? Kenapa kalian minta hajat kalian kepadanya? Kenapa kalian beristighatsah kepadanya? Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan akan mengampuni dosa-dosa selain itu bagi siapa-siapa yang dikehendakinya. Maka ini semua adalah merupakan tuntutan kepada seluruh makhluk, baik dia wali ataupun bukan, seluruhnya wajib beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus. Kemudian, kalaulah benar ini wali-wali Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya mereka tidak akan pernah rela diminta, tidak akan pernah rela dipuja. Dijadikan sebagai perantara kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah rela. Karena mereka adalah orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kelak Isa bin Maryam berlepas diri pada orang-orang yang menyembahnya. Sebagaimana kelak para ulama yang dikultuskan, yang dijadikan sebagai sesuatu lebih daripada manusia biasa seperti Abu Qadir dan lainnya akan berlepas diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala kepada para penyembahnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim dalam surat Yunus, wa ya'buduna min dunillah ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'una indallah. Mereka menyembah dari selain Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang tidak bisa memberikan kepada mereka mudarat, tidak pula memberikan manfaat, dan mereka semua mengatakan haula'i syufa'una indallah. Mereka itu adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ikhwani rahimanillah wa iyyakum ajma'in
adalah merupakan syubhat bagi orang-orang musyrikin yang menjadikan yakni wali-wali tersebut sebagai perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalaulah wali-wali tersebut adalah merupakan wali dan dia orang-orang yang saleh, kenapa kita bergantung dengan kesalehan mereka? Allah tidak akan pernah selamatkan kita dengan bergantungnya kita kepada mereka. Allah akan selamatkan kita dengan amalan kita masing-masing. Kalau mereka wali-wali Allah SWT dan mereka Allah selamatkan, Allah masukkan mereka ke dalam surganya, rahmatnya, maka itu mereka. Adapun Anda, wahai orang musyrik, kenapa Anda bergantung dengan amalan orang-orang saleh? Kenapa Anda bergantung dengan amalan wali-wali? Padahal Allah mengatakan, laha ma kasabat wa alaihi maktasabat, bagi jiwa apa-apa yang dia perbuat. Dari pahala maupun dosa. Tilka ummatan qad khalat laha ma kasabat. Umat-umat itu telah berlalu. Bagi mereka, amalan-amalan mereka perbuat. Dosa-dosa yang akan mereka perbuat ditimpakan kepada mereka. Kenapa engkau harus bergantung dengan mereka? Padahal tidak akan mungkin kau selamat kecuali dengan beramal saleh. Dengan amalanmu sendiri. Dengan itulah engkau akan dapat ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan bantahan kepada mereka. Orang-orang yang yakni berdalil dengan ayat tersebut tentang yakni perbuatan-perbuatan mereka yang bertawassul, bergantung, memuja, minta hajat kepada wali-wali yang telah meninggal. Ikhwani rahimanillahu wa iyyakum ajmain. Jadi ini bantahan kepada mereka. Ketika mereka mengatakan kami minta syafaat wali-wali ini, katakan syafaat, 2 syaratnya baru diterima. Yang pertama adalah izin kepada orang yang beri syafaat. Dan Allah tidak akan memberikan izin kecuali orang-orang yang Allah SWT ridhai saja. Orang-orang yang Allah SWT ridhai saja. Ya, yang pertama adalah izin kepada orang yang beri syafaat. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan syafaat kecuali kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ridhai, dan Allah tidak akan pernah ridha kepada orang-orang yang berbuat kesyirikan. Maka mustahil orang-orang musyrik sepertimu diberikan Allah Subhanahu wa taala karena terhalangi dengan yakni syarat tauhid yang tidak ada padamu. Karena engkau bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka mustahil engkau akan diterima Allah Subhanahu wa taala syafaatmu. Ini bantahan secara umum. Nanti insyaallah taala akan kita jelaskan bantahan secara rinci, yakni perkataan demi perkataan. Insyaallah taala di kesempatan yang akan datang. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk memahami tauhid, mengamalkannya dan mendakwakannya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah khairan pada Ustaz yang telah berikan kajian. Baiklah para pendengar yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kita masih pada interaksi tanya jawab. Silakan kita angkat satu penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak, dari siapa, di mana Pak? Dari Pak Raiful Effendi, berada di General Hospital. Maaf, bisa dibesarkan sedikit suaranya Pak? Di Effendi sedang bertugas perjalanan. Iya, silakan Pak. Begini Pak, saya tadi salat maghrib pada sore hari tadi. Iya. Nah, setelah itu saya disuruh imam dari para makmum yang kami terlambat datang. Nah, setelah itu ada satu imam di situ membaca Al-Quran dengan mix dengan keras. Apakah ada hadisnya yang melarang? Apakah dibenarkan? Hanya sekali saya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Jadi inti pertanyaannya yang saya tangkap tadi, bolehkah seorang membaca Quran dengan keras atau berzikir dengan keras sementara di sampingnya ada orang yang sedang beribadah salat atau sedang bermunajat atau sedang berdoa sehingga dia terganggu dengan bacaan saudaranya? Tidak boleh jawabannya. Dan ada larangannya dari Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW mengatakan ketika ada melihat sahabat yang baca dengan keras, kullun yunaji rabbah, setiap orang sedang bermunajat kepada Rabbnya, fala yujhiru ba'dukum qira'ata ala ba'din, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, maka janganlah sebagian kalian mengeraskan bacaannya terhadap yang lain. Maka ini adalah merupakan kesalahan yang tersebar di kalangan kaum muslimin. Ketika orang sedang sholat, temannya baca Quran dengan kuat, nggak boleh. Ya. Kadang-kadang pakai mikrofon dengan keras, tidak boleh, karena akan mengganggu yang lain, mengganggu yang sedang sholat, yang mungkin tertinggal sholatnya dan seterusnya.
Maka hendaklah setiap orang membaca Quran cukup didengarkan dirinya sendiri, telinganya sendiri, tidak mengganggu yang samping kanan ataupun kiri. Kecuali kalau nggak ada orang. Apalagi hal ini juga akan berdampak kepada riya. Terkadang orang menghiasi bacaan yang bagus dan bacaannya untuk terdengar oleh yang lain. Dan ini bukan petunjuk salaf Rasulullah SAW, petunjuk salaf maupun petunjuk Rasulullah SAW. Allahu Ta'ala a'lam. Demikian tadi jawaban Ustadz. Semoga bermanfaat dari Bapak yang bertanya tadi. Kembali kita membacakan satu SMS yang sudah masuk. Datangnya dari Abu Said, Ustadz. Ustadz, adakah hikmah mengapa Allah menurunkan ayat-ayat mutasyabihat, Ustadz? Bismillah, alhamdulillah, ba'd. Kenapa Allah SWT menurunkan ayat mutasyabihat? Allah Ta'ala alam, hikmahnya adalah sebagai ujian bagi manusia. Apakah mereka mengembalikan ayat-ayat mutasyabihat kepada muhkamat, atau bahkan mereka jadikan sebagai alat untuk membuat fitnah? Dengan adanya ayat mutasyabihat, terbagilah manusia kepada ahlul dhalal, ahlul batil, ahlul syubuhat, ahlul syirik, dengan ahlul tauhid, as-sadiqun, orang-orang yang benar tauhidnya, yang beriman, yang mengatakan semuanya adalah merupakan dari Tuhan kami semua. Dan banyak perkara-perkara Al-Quran Karim yang tidak kita pahami secara hakiki, apa hikmah di balik hal tersebut. Seperti al-huruful muqatta', huruf-huruf yang terpotong-potong. Apa hikmah Allah turunkan Al-Quran dengan huruf yang terpotong-potong yang orang Arab enggak paham maknanya? Alif lam mim, alif lam ra. Ini merupakan i'jazul Quran, menunjukkan betapa tingginya mukjizat Al-Quran Karim. Sehingga orang-orang Arab sendiri enggak pernah mengetahui hal seperti ini. Kaf, ha, ya, ain, sad. Enggak tahu artinya. Dan sampai sekarang kita enggak tahu apa hikmah di balik hal tersebut. Sebagian mengatakan sebagai tambihat, sebagai bentuk peringatan agar mereka mendengarkan apa yang dibacakan setelah huruf-huruf terputus-putus ini. Mereka tidak pernah mengetahui hal seperti ini. Ketika ada yang mengatakan alif lam ra, mereka akan segera mendengarkan pendengaran mereka, akan mencari tahu apa di balik alif lam ra. Itu hikmah-hikmah yang disebutkan oleh sebagian ulama. Dan karena itulah tadi kita sebutkan hikmahnya diantaranya untuk membedakan mana ahlul batil, ahlul syubhat dengan ahlul haq. Ahlul syubhat menjadikan ayat-ayat yang mutasyabihat sebagai landasan mereka. Dan dengan itu mereka mengecoh orang-orang awam yang tidak memiliki ilmu dengan ayat-ayat yang mutasyabihat. Wallahu ta'ala alam. Baiklah para pendengar yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali kita mengangkat satu penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Terputus, silakan kembali telepon ke 467106. Kelihatan sudah ada yang masuk kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan, Uti dari siapa di mana? Saya Fiza di Johor. Di Johor, silakan Uti. Ustaz, saya nak tanya. Ya. Bila saya cakap tak boleh doa dekat kubur apa kan Ustaz? Ya. Dia orang cakap kau tak tahu Quran. Lepas tu mereka kata kitab hadis sekarang tak betul. Cetakannya tak benar. Jadi macam mana Ustaz? Itu saja. Itu aja. Bismillah, alhamdulillah, ba'd. Ini menunjukkan pentingnya kita belajar. Dengan itu kita akan mudah menepis syubhat al-batil. Terkadang orang-orang yang bodoh, orang-orang awam, berkata sebagaimana tadi kita sebutkan, kalian semua mengatakan di sini sahih, di sini palsu, dari mana ilmu kalian? Enggak tahu kan? Ini jangan-jangan ini karang-karang sama Syekh Albani aja, ini sahih, ini enggak sahih. Karena dia tidak pernah mengecap apa itu ilmu hadis. Karena dia bukan seorang muhaddits sehingga dia berbicara seperti itu. Jangan-jangan kitab-kitab hadis yang karang semua ini semuanya batil ini. Ya, pernah saya berdialog dengan orang dari saya lupa itu, pokoknya jajahan Uni Soviet. Ketika berdialog dengannya di Makkah, kita berbicara tentang tauhid segala macam. Saya sebutkan buku-bukunya. Intinya dia katakan, ini semua buku-buku yang ada di Makkah ini, buku-buku cetakan orang Yahudi semua ini. Semua ini Yahudi semua ini. Itu karang Ibnu Taimiyah semua Yahudi di balik itu semua. Akhirnya saya enggak bisa lagi bicara ketika itu. Akhirnya saya tinggalkan dia. Coba orang-orang sekarang. Ya, ketika antum katakan ini hadis sahih, ini pandai-pandaikan aja nih. Pandai-pandaikan mengatakan sahih dhaif. Karena dia memang tidak pernah ngecap ilmu hadis. Dia tidak tahu sebagaimana yang dikatakan minggu yang lampau. Syekh Albani itu bukan ahlu hadis dan segala macam ya. Karena dia memang tidak tahu ahlu hadis sehingga dia tidak bisa mengukur siapa yang ahlu hadis, siapa yang bukan ahlu hadis.
Tentunya mengenai baca Al-Quran Al-Karim di kuburan nggak ada dasarnya. Dari Rasulullah SAW maupun para sahabat. Kalau itu kebaikan pasti telah sampai kepada kita beritanya. Pasti akan diamalkan oleh generasi terdahulu dan mereka adalah orang-orang yang paling terdahulu berbuat kebaikan. Dan jangan katakan bukankah tidak ada larangan ya Ustaz dalam Al-Quran Al-Karim. Larangan secara jelas detailnya memang nggak ada. Jangan baca Quran di kuburan memang nggak ada. Tidak ada. Kecuali larangan untuk beribadah di kuburan memang ada dalam keterangan Rasulullah SAW, larangan untuk beribadah di sana, di sisi kuburan. Kemudian dan dalam perkara ibadah jangan tanyakan mana larangan, tapi tanyakan mana perintah. Nggak ada larangan dalam ibadah sholat zuhur itu dibuat 8 rakaat, nggak ada. Bagaimana jika orang membuat sholat zuhur 8 rakaat? Batil sholatnya. Apakah ada larangannya? Kata Rasul, jangan sholat zuhur 8 rakaat. Nggak ada larangannya. Tetapi dalam masalah ibadah jangan tanyakan mana larangan, tapi tanyakan mana perintahnya. Yang ada dalam ibadah larangan untuk berbuat bid'ah. Kata Rasulullah, iyyakum muhdatsatil umur. Hindarilah oleh kalian semua perkara-perkara yang diada-adakan. Maka membuat sholat zuhur menjadi 8 rakaat itu masuk ke dalam muhdatsat. Masuk di dalam perkara-perkara yang dilarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan enggak ada larangan Rasulullah kalau andai kata kita mau masuk WC kita mengucapkan azan, enggak ada larangannya. Enggak ada larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita mau masukkan jenazah ke dalam yang kuburnya azan, enggak ada larangannya. Tapi dalam perkara ibadah semuanya ada dalam larangan. Kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap perkara yang ada-adakan dalam agama itu bid'ah dan setiap bentuk bid'ah adalah merupakan kesesatan. Wallahu taala alam. Jazakallah khairan Ustaz. Kembali para pendengar, kita mengangkat satu pertanyaan. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahwan Pak, dari siapa di mana Pak? Dari Bapak Khairul. Pak Khairul di mana Pak? Di Genta 3. Silakan Pak Khairul. Saya mau tanyakan tentang kaligrafi. Kaligrafi kan menurut Ustadz kan ada hadis yang mengatakan bukan hadis bahwa menyalahi tujuan untuk diturunkan Al-Quran, itu menghinakan Al-Quran. Terus bagaimana sikap kita dengan yang sudah terlanjur membeli? Apakah kaligrafi ini dibuang, dijiminain atau disimpan rapat-rapat? Itu gimana Pak Ustadz? Itu aja Itu Pak. aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah ba'd. Sebenarnya bukan saya yang berkata tentang masalah kaligrafi, ini para ulama. Dan saya waktu bicara tentang kaligrafi menukil fatwanya Syekh Abdurrahman Al-Barraq, salah seorang muridnya Syekh Ibnu Bas rahimahullah ta'ala, dan orang alim besar yang menjelaskan tentang yakni perkara ini. Disebutkan bahwasanya kaligrafi yang digantungkan di dinding-dinding yang dijadikan sebagai hiasan itu yakni bertentangan dengan makna diturunkan Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan bukan untuk hiasan, dan itu merupakan pelecehan kepada Quran Al-Karim. Dan jika kita cermati dengan secara logika kita, benar-benar kalaulah kaligrafi hanya sebagai hiasan saja, alangkah hinanya Al-Quran Al-Karim turun sebagai hiasan. Karena Quran turun untuk diamalkan sebagai bentuk amalan. Apalagi jika memiliki i'tikad lain yang bertentangan dengan agama, menggantungkan ayat 1000 dinar supaya lancar usahanya, ya. Ini bertentangan sekali dengan prinsip Al-Quran Al-Karim. Menuliskan ayat-ayat tertentu untuk merit wanita, diambil daripada surat Yusuf contohnya. Ini untuk ayat supaya jangan masuk maling, dan seterusnya. Ini bertentangan Al-Quran Al-Karim. Ini ayat supaya kebal. Bukan untuk ini Al-Quran Al-Karim diturunkan. Ya. Maka, kalaulah ada ikhwan yang sudah tergelincir dahulu kala nggak paham, salah. Kemudian dia bertaubat kepada Allah SWT. Mau dia apakan kaligrafi itu? Pokoknya muliakan dia. Boleh jadi itu dibakar, dan itu tanda memuliakannya. Atau timbun dalam tanah, itu tanda muliakannya. Kalau antum melihat kertas-kertas Al-Quran berserakan yang terkoyak-koyak, memuliakannya bukan dilempar di ruang sampah, karena itu penghinaan yang besar terhadap Al-Quran Al-Karim. Tapi dihormati dia, ditimbun dalam tanah atau dibakar. Ya, sebagaimana menurut pendapat para ulama. Bahkan juga bukan hanya Al-Quran Al-Karim yang kita lihat sekarang, boleh jadi di anak-anak kita terkadang ada undangan, di sana ada ucapan bismillah, itu tidak boleh dicampakkan di lubang-lubang sampah. Tapi harus dimuliakan dengan dibakar. Ya, itu caranya memuliakannya.
bukan dicampakkan. Apalagi kertas-kertas ujian yang di sana ada Al-Qur'anul Karim, ada hadis Rasulullah, maka menyampaikannya ke tong-tong sampah, dipijak-pijak dan seterusnya, ini merupakan bentuk penghinaan. Dan Allah mengatakan, "Wa man yu'azzim sya'airallah dzalika min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, dan itu adalah merupakan tanda-tanda daripada ketakwaan hati manusia. Maka tanda-tanda seorang bertakwa adalah menjaga syiar-syiar Allah SWT. Maka buku-buku agama nggak boleh kita jadikan sebagai bantal. Nggak boleh kita letakkan di bawah tempat tidur kita hinakan dan seterusnya. Bahkan Al-Qur'anul Karim nggak boleh kita letakkan di lantai. Hadis Rasulullah nggak boleh kita letakkan di lantai. Kita angkat, kita muliakan dia. Dengan itulah Allah SWT akan muliakan kita. Tapi bukanlah maknanya mengangkatnya terlampau gulu, ya, berlebihan. Al-Quran kita sanjung-sanjung di atas kepala kita dan seterusnya, kita cukup-cukup, kita cium-cium. Ini laisa ala hadis salaf. Tidak ada menurut petunjuk salaf as-salih ridwanullah alaihim ajma'in. Memuliakannya dengan membacanya, memahami isinya, mengamalkannya, mendakwakannya, itu makna memuliakan Al-Qur'an Al-Karim. Jadi itu bagi orang-orang yang ingin, silakan antum boleh bakar dan seterusnya. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk memahami tauhid, mengamalkannya dan mendakwakannya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.